semuanya, kita di sini akan mengulangi topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu hubungan antara agama dan kebangsaan, khususnya di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita. Saya Felicia Santoso dari NIM 030 dan teman Saya Vanessa Srebang dari NIM 018. Saya Skolastika Intan Valentina dari NIM 037. Nah, teman-teman, banyak muncul pertanyaan di mana bagaimana menjadi seorang pemeluk agama Katolik yang baik dan setia, namun menjadi warga negara yang baik juga. Nah, teman-teman, kita di sini banyak pertanyaan kayak apakah ada konflik? Mari kita cari tahu. Tentang konfliknya adalah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari umat Katolik di Indonesia. Yang pertama, pendidikan Katolik sebagai pilar bangsa. Di seluruh Indonesia ada ribuan sekolah Katolik, mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas. Sebut saja misalnya jaringan sekolah Yayasan Kanisius, Santa Maria atau Universitas Atmajaya, Sanata Dharma, dan lainnya. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan ajaran agama Katolik, tetapi juga kurikulum nasional dan standar tinggi. Bahkan seringkali menjadi rujukan. Ini adalah contoh paling nyata bagaimana iman Katolik berkontribusi pada kebangsaan. Pendidikan adalah fondasi kemajuan suatu bangsa. Sekolah-sekolah Katolik melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki nilai moral, etika, dan disiplin yang kuat. Mereka dididik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi toleransi, dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Para alumni sekolah Katolik ini tersebar di berbagai sektor vital negara. Yang kedua yaitu pelayanan sosial dan kemanusiaan lintas batas. Kongregasi-kongregasi religius Katolik, misalnya Susteran, Bruderan, dan Imam Doi Sesar, dan organisasi kemanusiaan seperti Charitas Indonesia atau bagian dari jaringan Charitas Internasional, aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Misalnya, mereka mengelola panti asuhan, panti jompo, rumah sakit seperti Rumah Sakit Elizabeth, klinik kesehatan, dan daerah terpencil. Program pemberdayaan masyarakat dan tanggap bencana. Layanan ini diberikan tanpa memandang agama atau latar belakang penerima manfaat. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang diajarkan dalam agama Katolik seperti kasih, pelayanan, dan solidaritas diwujudkan dalam aksi nyata untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Ketika bencana melanda, Charitas Indonesia dan berbagai ormas Katolik lainnya bergerak cepat membantu korban tanpa pandang bulu. Ini adalah perwujudan konkret dari semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam pelayanan iman, di mana kebaikan disalurkan untuk seluruh bangsa. Baik, di sini kami akan memberikan contoh pribadi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema yang kita ambil, yaitu hubungan antara agama dan kebangsaan. Nah, gimana nih Mona? Pengalaman pribadiku mau sampaikan dong. Nah, pengalaman pribadi saya yaitu saya pernah diajak oleh teman saya yang beragama Kristen ke gereja mereka dengan beribadah. Peraturan mereka itu memakai pakaian yang di bawah lutut. Nah, saya di situ merasa perasaan toleransi terhadap aturan mereka, jadi saya memakai pakaian yang di bawah lutut. Bagaimana dengan pengalaman pribadi juga? Nah, di sini pengalamanku sendiri, aku waktu itu ada Google. Sebenarnya Google itu kan Kristen. Di balik itu aku nggak punya baju gamis, gimana? Baju gamis itu kan berpakaiannya yang sopan, panjang, kayak gitu. Nah, aku tuh nggak punya di situ. Tapi aku di situ berusaha untuk mengusahakan bagaimana caranya aku menggunakan pakaian baju gamis itu. Jadi aku entah aku membeli atau aku mencari. Puji Tuhan, aku menemukan temanku yang bisa meminjamkan baju gamis itu, dan sebagai baju toleransiku, kita di situ memakai semua baju gamis. Walaupun temanku ada yang Kristen juga, tapi dia juga menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya, dan kami pun itu saling berbagi bagaimana cara kami beribadah, dan itu kami saling support satu sama lain walaupun kami berbeda. Nah, gimana nih pengalaman dari kami sampai dong? Nah, dari pengalaman pribadi saya, kebetulan mayoritas keluarga saya itu adalah Muslim. Setiap acara-acara besar seperti Lebaran, kami sering berkunjung ke rumah saudara kami yang beragama Muslim. Di sana, kami sangat disambut baik oleh keluarga kami yang beragama Muslim. Di sana, mereka tidak membeda-bedakan tentang agama, ras, bahkan suku. Mereka sangat tidak memandang hal itu. Mereka bahkan merangkul dan selalu berbagai hal, berbagai cerita, berbagai pengalaman
membeda-bedakan semua agama. Nah, yang ketiga ada keterlibatan dalam politik dan kebangsaan. Fakta konkretnya, banyak tokoh Katolik yang terlibat aktif dalam kancah politik dan pemerintahan di Indonesia. Mulai dari tingkat lokal hingga nasional, mereka menjadi anggota DPR atau DPRD, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota, atau akademis yang menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Faktor historisnya adalah Frank Sade sebagai menteri di area Orde Baru dan Orde Lama, atau tokoh-tokoh Katolik yang turut merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan singkatnya ini menunjukkan bahwa iman Katolik mendorong umat untuk tidak menarik diri dari kehidupan. Dengan membawa nilai-nilai integrasi, keadilan, dan pelayanan yang diajarkan gereja, mereka berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang adil melawan korupsi dan memperjuangkan hak-hak negara mereka. Mereka adalah jembatan antara nilai-nilai keagamaan dan cita-cita kebangsaan, menunjukkan bahwa menjadi Katolik berarti juga menjadi warga negara yang peduli dan aktif. Dan yang keempat adalah spiritualitas dalam kebersamaan nasional. Fakta konkretnya, saat perayaan Natal, umat beragama lain sering menjaga keamanan gereja atau mengucapkan selamat. Demikian pula saat hari besar agama lain, umat Katolik juga menunjukkan toleransi dan penghormatan. Gereja-gereja Katolik ini di Indonesia sering mengadakan ibadah ekumenis atau dialog antara agama untuk memupuk persaudaraan. Penjelasan singkatnya adalah perwujudan sehari-hari dari Pancasila. Umat Katolik di Indonesia hidup berdampingan dengan umat lainnya dalam harmoni. Iman Katolik mengajarkan cinta kasih kepada sesama yang secara otomatis mendorong umat untuk menjadi bagian integral dalam mozaik keberagaman Indonesia. Kebangsaan menjadi payung di mana setiap keyakinan dapat hidup dan berkembang sehingga saling menghargai. Kunci dari hubungan yang harmonis ini adalah memahami bahwa agama dan kebangsaan dapat saling mengutamakan loyalitas kepada Tuhan dan agama yang tidak berarti mengurangi loyalitas kepada negara. Itu sebaliknya dapat mendorong kita untuk menjadi warga negara yang lebih baik, lebih peduli, lebih bertanggung jawab. Dan jadi jelaslah bahwa agama Katolik dan kebangsaan tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Dengan nilai luhur dan semangat pelayanan, umat Katolik di Indonesia terus berkontribusi untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Menjadi Katolik dan menjadi Indonesia adalah dua sisi salah satu mata uang yang dalam beriringan. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Kami undur diri. Bye bye.